Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Sungilan, dan di video kali ini saya akan membahas lagi tentang sekolah kedinasan yang baru dibuka, yakni Sekolah Kedinasan Politeknik Statistika STIS. Jadi di sini ada langsung dari Badan Pusat Statistika. Pengumuman Kepala Badan Statistika nomor sekian tentang penerimaan calon mahasiswa baru Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik tahun akademik 2024-2025. Berdasarkan surat persetujuan prinsip dari Menpan RB nomor sekian-sekian, maka Politeknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik akan menerima 355 orang mahasiswa baru Ikatan Dinas Program Vokasi tahun akademik 2024-2025 dengan rincian untuk program studi Statistika Program Diploma 3 90 mahasiswa, program studi Statistika Program Diploma 4 135 mahasiswa, program studi Komputer Statistik Program Diploma 4 130 mahasiswa. Kebutuhan di atas dipenuhi dari jalur reguler sebanyak 340 orang dari seluruh provinsi dan jalur afirmasi sebanyak 15 orang untuk Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Calon mahasiswa dapat memilih formasi penempatan CPNS berdasarkan provinsi dan program studi sesuai tabel berikut. Jadi bisa lihat di sini nih ada BPS pusat atau kementerian atau lembaga dinas instansi lain. D3 statistika yang ada, D4 statistika ada 12, D4 komputasi statistik 12, total 24. Dan yang lainnya teman-teman bisa pause dan lihat di sini untuk kuota-kuotanya di masing-masing daerah. Di sini juga ada. Ini totalnya 355 mahasiswa yang diterima. Di keterangan sini, pada saat lulus, mahasiswa yang memilih formasi Papua Barat dan Papua dapat dialokasikan juga ke provinsi pemekarannya. Jadi yang milih ke Papua dan Papua Barat enggak menetap di situ, bisa juga di Papua Pegunungan atau Papua. Kemudian selama masa kuliah, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan dan setelah lulus akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara di Badan Pusat Statistik di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten kota atau kementerian lembaga dinas instansi lain sesuai pilihan formasi saat pendaftaran. Lulusan Politeknik Statistika STIS wajib menjalankan ikatan dinas selama 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun 2N+1. Lulusan program studi Statistika Program Diploma 3 diberi gelar Ahli Madya Statistik atau AMD Stat dan akan diangkat dalam jabatan fungsional asisten statistisi dengan golongan 2C. Lulusan program studi Statistika Program Diploma 4 diberi gelar Sarjana Terapan Statistika atau STR Stat dan diangkat dalam jabatan fungsional statistisi ahli pertama dengan golongan 3A. Lulusan program studi Komputasi Statistik Program Diploma 4 diberikan gelar Sarjana Terapan Statistika atau STR Stat dan diangkat dalam jabatan fungsional peranata komputer ahli pertama dengan golongan 3A. Kemudian untuk sistem seleksinya sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa Praja Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian Lembaga, seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025 Ikatan Dinas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman penerimaan dan pendaftaran, seleksi administrasi yang dilakukan langsung setelah proses pendaftaran. Kemudian ada seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem komputer assited test atau CAT diselenggarakan oleh BKN. Kemudian SKD-nya meliputi TKP, TIU, dan TWK. Peserta dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 144 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar penerimaan mahasiswa Praja Taruna Sekolah Kedinasan. Jalur reguler untuk TKP-nya 156, 80 untuk TIU, dan 65 untuk TWK. Jalur afirmasi kumulatif TKP, TIU, dan TWK paling rendah 281. Sedangkan nilai TIU paling rendah 55. Jadi untuk nilai-nilai terendah ini ya minimal harus mendapatkan nilai seperti ini. Kemudian yang kedua, peserta memenuhi nilai ambang batas diurutkan berdasarkan peringkat terbaik menurut formasi provinsi dan program studi. Dan nanti bukan cuma dilihat dari minimal yang didapat, nanti akan di-ranking juga dia. Peserta berperingkat terbaik berdasarkan formasi provinsi dan program studi sejumlah paling banyak 5 kali jumlah kebutuhan informasi dan program studi. Yang keempat, apabila terdapat peserta yang punya nilai kumulatif SKD sama serta berada pada batas jumlah
5 kali jumlah kebutuhan informasi provinsi dan program studi. Penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIO, dan TBK. Oh, berurutan ya nilainya. Kemudian nomor 5, apabila terdapat peserta yang punya nilai TKP, TIO, dan TBK yang sama serta berada pada batas jumlah 5 kali jumlah kebutuhan informasi provinsi dan program studi, keseluruhan calon mahasiswa dengan nilai yang sama tersebut berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya. Jadi ini misalnya, saya jelaskan, misalnya kuota yang ditetapkan itu adalah 10. Jadi untuk seleksi SKD itu akan dicari 50 orang. Nah, jadi teman-teman yang mendaftar misalnya 100, terus ada 60 orang yang di atas minimal yang didapat, itu hanya 50 orang yang masuk. Jadi 10 orang yang memenuhi nilai tapi nggak masuk kuota, itu dinyatakan sudah dipastikan tidak masuk. Seperti itu. Kemudian ada seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan ini yang pertama, seleksi lanjutan 1 ada psikotes. Psikotes dilaksanakan dengan CBT juga, Computer Based Test. Hasil tes peserta diberikan dengan kode sebagai berikut. Kode 1 disarankan, kode 2 dipertimbangkan, kode 3 tidak disarankan. Nilai ambang batas untuk hasil psikotes adalah peserta dengan kriteria kode 1 atau kode 2. Ini 1 dan 2, 3 sudah tidak bisa lolos. Kemudian tes matematika. Tes matematika dilaksanakan juga dengan computer based test. Soal tes berbentuk 40 soal, pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Dengan ketentuan penilaian menjawab benar nilainya 5, menjawab salah nilainya -1, dan tidak menjawab nilainya 0. Nilai ambang batas untuk tes matematika yaitu 65. Untuk jalur reguler, 55 untuk jalur afirmasi. Peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 apabila peserta memenuhi nilai ambang batas psikotes dan tes matematika. Nilai peserta diurutkan berdasarkan hasil psikotes dan nilai matematika pada setiap formasi provinsi dan program studi. Peserta sejumlah paling banyak 1,5 atau 1,5 kali dari kebutuhan formasi provinsi dan program studi. Pembulutan ke atas dinyatakan berhak mengikuti seleksi lanjutan 2. Apabila terdapat peserta dengan hasil psikotes dan nilai matematika yang sama, serta berada pada jumlah pembulatan ke atas dari 1,5 kali formasi provinsi dan program studi, keseluruhan peserta dengan nilai yang sama tersebut berhak mengikuti seleksi lanjutan 2. Nah, ini nih, seleksi lanjutan 2 di sini ada tes kesehatan, kebugaran. Tes kesehatan ada jasmani, rohani, dan bebas narkoba di RSUD dan fasilitas kesehatan lain setempat yang ditentukan oleh panitia pusat. Kemudian tes kebugaran, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengukur tingkat kebugaran jasmani melalui serangkaian pengukuran kondisi fisik. Misalnya, ada lari mengelilingi lintasan, shuttle run, pull up atau chinning, push up, sit up, dan atau aktivitas lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Hasil tes kesehatan dan kebugaran diberikan kode sebagai berikut. Kode 1, kode 2, kode 3. Seperti tadi itu, yang dinyatakan lulus, yang kode 1 dan kode 2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila memenuhi nilai ambang batas kesehatan dan kebugaran diurutkan berdasarkan kode hasil tes kesehatan kebugaran. Apabila jumlah peserta lulus melebihi jumlah kebutuhan mahasiswa para masing-masing formasi provinsi dan program studi, penentuan kelulusan didasarkan secara berurutan mulai dari hasil psikotes, nilai matematika, dan SKD di jumlah tertentu. Kemudian pengumuman akhir hasil seleksi. Apabila jumlah peserta yang dinyatakan lulus dan mendaftar ulang pada seleksi lanjutan 2 lebih kecil dari formasi total 355 mahasiswa, maka akan ditetapkan peserta cadangan yang dapat mengisi kekurangan formasi pada masing-masing formasi provinsi dan program studi. Jadi, ya semoga saja kalau misalnya yang lulus, yang memenuhi kriterianya hanya 300 orang, otomatis ada peserta cadangan yang akan ditentukan oleh panitia. Peserta cadangan adalah peserta yang memenuhi syarat seleksi lanjutan 2 namun tidak lulus karena kuota formasi provinsi dan program studi yang dipilih sudah terpenuhi. Kemudian, peserta cadangan akan diberikan peringkat secara nasional berturut-turut berdasarkan hasil tes kesehatan dan kebugaran, psikotes, nilai matematika, dan SKD. Peserta cadangan akan diberikan kesempatan untuk memilih kembali formasi provinsi dan program studi yang belum terpenuhi. Kelulusan dari peserta cadangan pada setiap formasi provinsi dan program studi akan ditentukan berdasarkan peringkat peserta cadangan secara nasional. Itu ya teman-teman semua. Kemudian untuk persyaratannya, untuk dapat mengikuti seleksi di Poltekstis ini, serta memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, persyaratan umumnya sehat jasmani rohani tentunya, dapat atau layak bekerja dan beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di
luar di lapangan, dan bebas narkoba, tidak buta warna baik total maupun parsial. Untuk pengguna kacamata atau lensa kontak minus rabun atau rabun jauh dan atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Nah, kalau di sini buta warnanya nih dia tidak boleh buta warna, namun untuk pengguna yang pakai kacamata tuh toleransinya 6 dioptri. Nomor 3, lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA dan SMK MAK bidang keahlian teknologi informasi. Nomor 4, nilai matematika kelompok A atau umum dan bahasa Inggris minimal 80,00 skala 1 sampai dengan 100 pada ijazah atau nilai raport semester ganjil kelas 12. Umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2024. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS sampai dengan pengangkatan PNS. Jadi setelah lulus kan masih CASN atau CPNS. Itu belum boleh nikah. Nanti setelah diangkat PNS baru bisa menikah. Ketujuh, tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain. Yang kedelapan, bersedia mematuhi peraturan yang berlaku dan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas atau SPID bagi yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistika STIS, bersedia ditempatkan sesuai pilihan formasi penempatan pada saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah lokasi penempatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun sejak diangkat sebagai PNS kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Jadi tidak boleh pindah setelah PNS, tidak boleh pindah selama 7 tahun. Harus dipertimbangkan ya untuk teman-teman adik-adik yang ingin mendaftar di Politeknik Statistika STIS ini. Kemudian B, persyaratan khusus untuk jalur afirmasi. Program afirmasi ditujukan untuk yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai WAP oleh masyarakat adat Papua. Dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua dari Majelis Rakyat Papua setempat. Biaya seleksi. Calon peserta dikenakan biaya sebesar Rp300.000 sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2004. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan SKD sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Mekanisme pembayaran seleksi akan diumumkan kemudian. Prosedur pendaftarannya. Di sini teman-teman akan melakukan pendaftaran secara online. Harus menyiapkan dokumen pas foto, kartu identitas, KTP atau KIA, KK, akte kelahiran, ijazah dan transkrip nilai atau raport kelas 12 semester ganjil untuk siswa kelas 12. Kemudian suket OAP untuk pendaftar jalur afirmasi. Selanjutnya pendaftar mengakses portal Dikdin SSCASN ini, lalu membuat akun dengan menginput nomor induk kependudukan NIK dan nomor KK. Pendaftar login kembali ke Dikdin dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Pendaftar memilih sekolah kedinasan, Politeknik Statistika STIS dan melengkapi data dan dokumen yang menjadi persyaratan. Pendaftar mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Setelah menyelesaikan pendaftaran di portal Dikdin SSCASN, pendaftar mengakses portal SPMB. Di sini nih, STIS punya nih. Dan login menggunakan NIK dan password sesuai dengan portal Dikdin SSCASN. Pendaftar melakukan verifikasi email, melengkapi data dan mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan. Pendaftar menunggu hasil seleksi administrasi. Selanjutnya pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode billing untuk pembayaran. Pendaftar membayar biaya seleksi dengan menggunakan kode billing mengikuti panduan pembayaran sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pendaftar kembali login ke portal SPMB untuk mengunggah bukti pembayaran. Pendaftar mencetak kartu tanda peserta ujian masuk atau KTPUM setelah pembayaran terverifikasi. Pendaftar kembali login ke portal Dikdin dan mencetak kartu ujian SKD. Rentang waktu yang akan diumumkan di portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Pendaftar mengikuti seleksi sesuai dengan waktu lokasi yang diumumkan melalui portal SPMB dengan membawa KTPUM dan kartu ujian SKD. Untuk jadwal kegiatannya untuk yang STIS bisa lihat, bisa di-pause aja untuk teman-teman yang ada tanda-tanda ini, menunggu jadwal SKD dari BKN dan menyesuaikan jadwal SKD. Informasi pembaruan jadwal seleksi bisa langsung di sini, SPMB STIS. Dan ini juga yang tidak kalah pentingnya yang terakhir ini, segala informasi mengenai Politeknik Statistika STIS dapat diakses melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Sini. Alamat panitia ini juga, panitia daerah juga ada.
lain-lain. Pertanyaan terkait PMB hanya dilayani melalui helpdesk dengan alamat ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengenai ketentuan lain ada di sini. Politeknik STIS berhak membatalkan kelulusan dan atau mengeluarkan dari pendidikan apabila peserta ujian di kemudian hari diketahui memberikan keterangan dan data yang tidak benar atau palsu. Setiap perkembangan informasi seleksi akan disampaikan melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Ketidaktahuan akibat lalai memantau informasi menjadi tanggung jawab peserta. Politeknik Statistika STIS tidak mengadakan bimbingan belajar serta menerbitkan buku terkait pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya, serta tidak bekerjasama dengan pihak manapun terkait hal tersebut. Kalau untuk Politeknik Statistika STIS ini, mereka menegaskan bahwa dari pihak STIS sendiri, dari pihak BPS terutama juga tidak mengadakan bimbingan atau bimbel-bimbel apapun itu tentang pembahasan soal-soal apapun. Jadi kalau ada yang menawarkan dan mengiming-imingi kelulusan, itu dipertanyakan tuh, hati-hati. Bisa jadi itu masuk ke delik penipuan. Selanjutnya, hati-hati dengan penipuan ini. Penipuan yang mengatasnamakan Politeknik Statistika STIS atau BPS. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dapat dilaporkan melalui email pengaduan@stis.ac.id. Kita juga bisa buka yang ini, SPMB ini dia. Nah, ini dia untuk bentuk dari website resmi Politeknik Statistika STIS. Ini yang tadi dibaca nih. Teman-teman bisa pantau di sini terus untuk perkembangannya. Di mana ada jadwalnya, jadwal keseluruhan. Di sini juga ada pengumumannya nanti. Harus diperhatikan ya. Pendaftarannya juga. Oke, teman-teman. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin masuk ke Politeknik Statistika STIS. Dan tetap semangat dan belajar dan berdoa. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.